melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa halaman 14 ya. Halaman 14 alinea kedua. Wa akhraja Ahmadu radhiyallahu anhu. Baris ketiga. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja, dan mengeluarkan atau meriwayatkan hadis Ahmadu, Imam Ahmad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dari Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Rasulullah? Apa isi hadisnya? Salah satu berapa? 3. Kalau salisatun, ketiga. Kalau sulusun, sepertiga. Kalau salah satu 3. Kalau zaman SD dulu kan suruh ngapalin ya, wahidun 1, ini 2. Salah satu, ada 3 kelompok orang, la yadkhulunal jannata, yang tidak bisa masuk surga. Moga-moga kita enggak masuk kelompok ini. Ada 3 orang, kelompok orang yang la yadkhulunal jannata, tidak bisa masuk surga. Wala yanzurullahu ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka, dicuekin. Paling gak enak itu kan kalau kita datang ke tempat seseorang kita dicuekin, Bu ya. Walaupun makanan disuguhin, cuman orangnya cuek. Lah ini tumben-tumbenan nanti kita di hari kiamat kumpul di sono dicuekin. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Siapa itu? Orang yang gak bisa masuk surga dicuekin lagi. Ibarat bertamu udah gak boleh masuk, dicuekin. Wah, sakit hati ya. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Al-aqu, orang yang durhaka, liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Nih kita orang tua semua ya. Apa ada yang masih jomblo? Kita sudah merasakan bagaimana sakitnya di anak nggak nurut. Lah anak itu kan bagaimana kita ya. Kalau ada ucapan begini, mafil abna mafil abah, bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu adalah siaran ulang apa yang kita lakukan dulu. Walaupun kita umpet-umpetin kayak apa, itu akan tergambar dari perilaku anak kita. Ini saya sudah membuktikan berkali-kali. Waktu anak saya kelas 2 MTS Sanawiyah SMP di pesantren, pas ngambil rapot kebetulan maknya nggak bisa ikut, akhirnya saya sendiri berangkat ngambil rapot. Begitu udah dapat giliran, saya ngadep ke wali kelas. Itu ibu gurunya ngomong begini, Pak, anak bapak ini aslinya pinter. Kok aslinya pinter, berarti ada palsunya dong. Wong bu gurunya ngomong aslinya pinter. Lah palsunya apa, Bu? Terus dia buka catatan absen. Ini waktu bulan Ramadan kemarin, Pak. Anak bapak dalam sebulan masuknya cuman 3 kali. Waduh. Pikiran saya langsung teng dulu kembali tahun 94. 94 pas persis saya kelas 2 Sanawiyah juga. Loh kok persis? Saya mau marah, wong saya dulu begitu.
Cuman istri saya nggak tahu ini. Mau saya rahasiakan, masa aib dicerita-ceritakan aja. Ini kan cuma hanya sebagai gambaran. Begitu selesai, udah terima rapot, saya keluar dari ruangan itu sambil anak saya kembali ke asrama sambil jalan. Saya tanya, "Nduk, emang begitu?" "Iya, Pak." "Waduh, kok bisa begitu?" "Nah iya, Pak. Lah namanya di asrama di pondok kalau mandi kan ngantri. Anak saya demen yang paling belakang. Begitu mandi paling belakang, habis mandi keluar dari asrama masuk ke kelas. Kelas udah dimulai. Begitu terlambat itu guru kelasnya biasanya yang terlambat balik pulang. Akhirnya anak saya karena patuh sama guru balik pulang. Terus saya, ya Allah, padahal ini udah saya umpet-umpetin, nggak saya cerita-ceritakan. Loh kok terjadi? Anak. Makanya kalau seandainya, mohon maaf ya, semoga-moga enggak lah ya. Ada ibu punya anak kok kalau bahasa orang Bekasi mak bengal. Bahasa orang sini apa? Sama ya. Itu kita tinggal ngambil kaca diberdiriin begini. Nah, ini dulu orang yang di kaca ini begini apa enggak? Walaupun ditutup-tutupin kayak apa umpama ya moga-moga enggak lah ya. Ada anak atau cucu bengalnya enggak keturunan, enggak ketulungan kok ibu, ya Allah dosa apa ya? Ya tinggal inget-inget dulu dosanya apa. Iya, wong makolahnya itu mafil abna fil aba. Apa yang ada di anak itu dulu gambaran orang tua. Ya walaupun enggak semuanya, wong nyatanya Nabi Nuh orang baik ya anaknya turunnya Kan'an ya. Ada sebaliknya, bapaknya Azar lahir Ibrahim. Ya enggak semuanya. Tetapi ini gambaran umum bahwa apa yang ada di kita itu nanti akan nurun ke anak. Entah yang dari kitanya atau pasangan hidup kita. Ya itu hukum alam. Kalau dalam bahasa agama lain hukum karma. Nah, kalau kita kok seandainya ada anak kita yang nggak nurut, dinasihatin susah, itu bisa jadi dulu kita sama orang tua kita begitu. Nah, yang termasuk yang pertama, yang orang sulit masuk surga bahkan nggak bisa adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang nggak taat, nggak bakti sama orang tua. Lah bakti sama orang tua gimana? Caranya banyak. Kalau yang masih hidup ya gampang lah ya kalau masih hidup. Tinggal kesenangannya apa? Kalau demennya nasi uduk sama jengkol, lah bisa asal pagi anterin nasi uduk sama jengkol. Lah kalau udah meninggal? Kalau udah meninggal ada 4 cara yang bisa dilakukan. Ini rata-rata orang tua udah pada meninggal ya? Ya rata-rata. Kalau saya alhamdulillah 4 masih ada. Bapak emak saya masih, mertua yo masih. Kalau udah nggak ada, ini ada dalam kitab Minhajul Muslim bahwa ada seorang dari Bani Salamah nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya ini orang tua udah nggak ada. Dulu waktu orang tua saya masih hidup, saya belum bisa nyenengin orang tua. Giliran sekarang saya mau nyenengin orang tua udah nggak ada dua-duanya. Caranya gimana ya Rasul?" Rasulullah menjawab, 1, as-salatu alaihima. Kalau pas ketemu meninggalnya ikut nyolatin. Ini kadang yang nyolatin cuman laki, yang perempuan nggak ikut. Nggak tahu kalau di sini. Nyolatin itu fardu kifayah sama, baik untuk laki maupun perempuan. Ketika haji umroh kan hampir 5 waktu kan ya sholat jenazah ya. Begitu assalamualaikum terus ada pemberitahuan untuk sholat jenazah. Kalau yang udah pernah haji umroh pada ikutan ya? Lah kenapa kalau balik di sini kok enggak? Saya asal entah
kebetulan takziah atau tetangga kanan kiri ada yang meninggal, pas nyolatin jenazah biasanya saya umumkan, ayo ibu-ibu pada ikut sholat jenazah. Hukum fardu kifayahnya sama, apalagi yang masih keluarga, apalagi mungkin orang tua, apalagi mungkin suami nyolatin. Ini kadang yang laki nyolatin, ibu-ibu ngantri di mobil. Kalau zaman dulu KWK, zaman dulu, sekarang KWK udah enggak begitulah ya. Metro Mini, dulu Metro Mini. Itu kadang ya Allah, Bu ayo nyolatin, nggak ada temennya, lari ke Metro Mini. Dulu, kalau sekarang KWK, kalau enggak mobil ya. Ya Allah, ini kebalik tapi udah terlanjur. Lah nganter ke pemakaman itu bagi perempuan hukumnya makruh tahrim, makruh yang bisa mendekati haram. Beda sama ziarah lo ya. Ziarah itu artinya jenazah udah di sana, kita baru datang, itu namanya ziarah. Lah kalau nganter itu pas bareng sama jenazah berangkat. Itu bagi perempuan hukumnya makruh tahrim, tapi bagi laki-laki kifayah. Loh kenapa hukumnya beda? Beda. Karena rata-rata perempuan itu emosinya labil. Labil itu apa ya? Gampang terpengaruh itu. Umpama ya, yang meninggal suaminya, atau mungkin bapaknya, atau mungkin anaknya. Suami lah, umpama suami yang meninggal. Begitu ngantar suami, ngelihat suami dimasukkan ke liang lahat, ya kan? Apa yang terjadi ke ibu-ibu? Pingsan. Lah iya kalau yang badannya kecil. Kalau yang badannya segini, gotongnya susah ya. Lo kadang ada yang sampai teriak-teriak, ya yang beb ikut. Kemudian kalau Israel langsung, ini beneran nih mau ikut. Makanya laki rata-rata emosinya itu stabil. Walaupun ada lelaki yang emosi labil ya ada. Cuman rata-rata kalau perempuan itu tadi dulu ya pingsan, ya teriak-teriak ya. Makanya hukumnya berbeda, nganter jenazah bagi laki-laki dan perempuan. Kalau nyolatin sama, cuman kita di Indonesia, di Jakarta khususnya. Kalau di daerah saya nggak ada perempuan ikut nganter ke pemakaman, itu nggak ada. Di Jakarta di perkotaan rata-rata ya tadi malah yang rame emak. Begitu nyampe sono mending ikut doa, kadang berhenti di tukang mie ayam. Loh di Budi Dharma yang paling depan kan tukang mie ayam kan. Saya kadang kalau ikut gitu kan saya perhatiin perilaku emak-emak. KWK dicater sama satu gengnya dia, temen-temennya, udah nggak usah ke sono panas, sini aja nih makan mie ayam. Kebetulan ada yang traktir lagi ya. Ya Allah, lumayan jalan-jalan ya kok kuburan. Jadi yang pertama, bakti ke orang tua yang udah nggak ada, kalau pas tahu meninggalnya nyolatin. Kalau nggak bisa nyolatin pas ada jenazahnya, ada namanya sholat jenazah bil ghaib. Umpama keluarga meninggal jauh di Kalimantan, umpama mau ke sono ongkosnya mahal atau enggak repot, ya udah biarin jenazah di sono, dikuburkan di sono, ibu tetap di Jakarta nyolatin, namanya sholat jenazah bil ghaib. Sholat jenazah yang jenazahnya nggak ada di depan, persis kayak orang lagi umroh haji kan gitu. Jenazahnya entah di rumah sakit atau di mana, tapi langsung selesai assalamualaikum sholat lagi. Itu namanya sholat jenazah bil ghaib. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, sering memohon ampun untuk keduanya. Minimal ya Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabb. Minimal itu. Ya syukur-syukur sampai bacaan lengkap kayak tahlil gitu. Biasanya kalau di sini sebelum ngaji gini tahlil dulu nggak? Nah, ketika ustazahnya mimpin tahlil, ketika ila hadrati ila ruhi, ibu bayangin bapak, emak, suami, saudara, wis sebut namanya masing-masing. Itu wal istighfaru lahuma, mohon ampun untuk keduanya. Ketiga, wa infadu ahdihima. Kalau dulu orang tua atau keluarga yang udah meninggal ada janji, omongan yang belum terpenuhi, penuhi. Atau utang yang belum dibayar, bayar.
Makanya biasanya jenazah itu sebelum diberangkatkan ada sambutan, salah satunya yang diingatkan adalah masalah utang piutang atau janji yang belum terpenuhi. Yang keempat, yaitu tetap menyambung persaudaraan, pertemanan dengan siapa dulu yang dekat dengan suami atau orang tua. Mama ibu suaminya ada yang udah meninggal, dulu suaminya kok dekatnya sama si fulan, tetap nyambung hubungan dengan si fulan, walaupun mungkin momen lebaran nganterin ginang kayak apa ya. Kalau lebaran biasanya kue apa? Nastar, ayo. Biar tak setahun sekali apa momen-momen tertentu Idul Adha umpama ibu ada keluasan rezeki bisa kurban bisa apa, anterin. Itu dulu orang yang dekat dengan orang tua kita atau dengan suami atau dengan saudara kita. Itu cara bakti kepada orang tua yang sudah tidak ada. Ya wis minimal tadilah sewaktu-waktu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Biar gak terhalang untuk masuk surganya Allah. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatu. Wal mar'atu dan perempuan, wanita. Al mutarajjilah. Mutarajjilah itu perempuan yang gak bangga dengan perempuannya, wanita yang gak bangga dengan wanitanya. Namanya Yanti tapi lebih senang dipanggil Yanto. Artinya seorang perempuan yang lebih senang jadi laki-laki. Artinya seorang perempuan yang lebih senang menyerupai laki-laki. Lah kalau laki-laki nyerupai perempuan kadang kalau sore pada ngamen ya Allah. Lah yang perempuan mirip kayak laki lah ya ada ya. Dulu artis siapa itu? Yang meninggalnya akhirnya jadi polemik. Ya siapa? Dua ada ya? Ya. Itu waktu meninggal kan jadi problem kan, jadi masalah kan? Karena kalau laki kayak saya umpama doain kan jelas Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau kayak gitu doanya gimana? Gimana doanya Bu? Lah kalau yang jamaahnya tinggal amin, amin. Ustazahnya itu doanya gimana? Allah apa begini, Allah fillahuha warhamhuha gitu. Aduh. Lah ya kalau laki-laki begitu meninggal sebutannya jelas almarhum, perempuan almarhumah. Lah kalau kayak itu tadi lah iya kan kalau laki-laki kan jelas ya almarhum. Kita doakan untuk almarhum Ahmad. Lah kalau perempuan kita doakan untuk almarhumah Siti. Kan jelas. Lah kalau tadi lo kayaknya Yanti kok yo Yanto. Nyebutnya gimana? Iya. Orang yang model begini ini sampai meninggal kok enggak tobat. Ya alhamdulillah Dorce dulu insya Allah tobat ya. Karena kan akhirnya terus jadi polemik itu kan ya. Mungkin orangnya berwasiat pengen kembali ke laki-laki. Kayaknya gitu problemnya ya. Tapi wong nyatanya sehari-hari gayanya kayak perempuan. Lah ini namanya mutarajjilah yang kayak begitu itu. Seorang perempuan yang mirip-mirip laki-laki atau dibalik laki-laki yang mirip-mirip perempuan. Makanya Islam itu banyak ibadah yang berbeda antara laki dan perempuan. Biar supaya kalau laki kelihatan lakinya, kalau perempuan kelihatan perempuannya. Kalau kita ngaji fikih loh ya. Ini Majelis Taklim ada pelajaran fikih kan ya? Sampai sholat aja kalau laki-laki kalau sujud agak begini biar kelihatan gagahnya. Kalau perempuan agak
begini biar kelihatan feminimnya. Ini perempuan sujud kok begini? Nah iya, biar kelihatan kalau laki kelihatan laki, kalau perempuan kelihatan perempuan. Jangan sampai bingungi. Saya pernah ada nganter paket di rumah. Ya karena kostumnya laki-laki. Lah begitu saya bayar, kebetulan nggak ada kembalian kan. Saya ngomong begini, Mas tunggu sebentar ya, saya nyari yang nggak usah kembali. Jangan panggil Mas dong Pak, Mbak. Bondanya gagah, rambutnya yo bondol. Lah kan saya manggilnya Mas yo, ternyata Mbak. Ya Allah, mbok ya yang jelas, yang laki ya kelihatan laki, yang perempuan kelihatan perempuan. Dan hati-hati loh Bu, ini penyakit nular loh. Saya udah punya anak santri 2 kali kasus begitu. Dulu sekitar tahun 2007, awal-awal masjid yang saya tempatin itu punya grup hadroh. Itu vokalnya ya gagah laki beneran, saat itu masih sekolah. Begitu lulus sekolah ikut kerja di pelabuhan, dapat kontrak setahun 2 tahun berhenti, akhirnya nyari kerja nggak nemu, ikut acara yang di TV, yang di SCTV dulu acara musik yang anak alay, yang kalau ada acara, wih, ya ikut teriak-teriakan gitu loh. Setahun 2 tahun saya nggak ketemu, lama lah nggak ketemu. Begitu Lebaran ketemu, loh saya ajak salamannya udah nggak kayak laki. Kalau laki salam kan begini, set lurus. Lah kalau itu salamannya agak belok. Waduh. Lah terus begitu ngomong, Yan, gimana kabar? Pak Ustadz, alhamdulillah. Loh. Akhirnya udah duduk. Saya ajak duduk, saya ingat saya itu di depan warung Madura, pokoknya saya habis parkir, ajak ngobrol. Ya itu dia cerita. Gagah kalau dia duduk nggak ketahuan, tapi kalau udah jalan ngobrol ketahuan. Ya Allah, kok bisa jadi begini gimana? Ya itu tadi, sering kumpul orang yang makeup artis, lama-lama nular. Kasus kedua, dulu ada anak ngaji, bocahnya tuh ganteng putih, saat itu masih kelas 5, kelas 6 SD lah. Itu setiap ngaji itu kan dipisah antara laki dan perempuan. Cuman ini anak senengannya gabung sama yang perempuan. Di tasnya itu mainannya perempuan. Kalau laki kan mobil-mobilan, robot-robotan gitu ya. Ini bawa tas mainan boneka Barbie. Lama-lama saya ngomong ke orang tuanya. Orang tuanya nggak percaya. Enggak, anak saya nggak begitu. Setelah dia SMA baru ketahuan. Yang ngelihat itu neneknya sendiri. Kan rumahnya 2 lantai. Bapak emaknya kerja, neneknya entah nyari apa naik ke atas. Mohon maaf bahasanya kotor, saru. Kalau orang Jawa saru. Neneknya nggak curiga sama sekali, wong dikirainnya itu temen SMA-nya dia, laki-laki sama laki. Begitu neneknya ke atas lagi buka jendela ngapain, itu lagi cium-ciuman. Laki aro, laki lanang aro, lanang. Wes nular. Hati-hati. Makanya kalau punya cucu, punya anak, kalau laki mainannya kumpulin, liatin lakinya, kalau perempuan ya biar kelihatan perempuannya. Jangan sampai mutarot jilah ini tadi. Mutarot jilah itu seseorang yang kalau sampai mati dia belum taubat, wes la yadkhulunal jannah, nggak akan masuk surga. Lah ini penyakit ini sekarang mereka para pelaku itu kalau dibilang katanya modern gimana? Umatnya Nabi Lut diazab oleh Allah, ditimpa hujan batu dengan hawa panas. Itu yaitu lanang karo lanang, wadon karo. Belum lama ketangkep di Kelapa Gading. Di satu hotel begitu digrebek ya lanang karo lanang pada kikuk-kikuk. Bahaya. Pokoknya hati-hati, kita punya anak, punya cucu yang mulai ada gelagat begitu, segera datang ke psikiater atau apa, karena sebelum terlambat. Nah, kalau terlambat bahaya. Ntar punya mantu, laki-laki punya mantu, laki-laki kan repot. Kemudian what dayus.
Pernah dengar dayus? Dayus. Udah pernah dengar belum? Hadis ini. Dayus itu seorang laki-laki atau seorang perempuan yang ia dengan senang hati ngelihat anggota keluarganya berbuat maksiat. Itu namanya dayus. Dayus itu umpama saya nih, seorang ayah, ngelihat anak saya perempuan bawa pacar gonta-ganti gonta malah seneng. Anak saya laris. Kemarin yang ngapain bawa PCX, sekarang ganti gawa NMAX. Bangga kalau anaknya berbuat maksiat, baik laki maupun perempuan, itu namanya dayus. Dayus itu segampangnya kita orang tua ngelihat anak kita berbuat maksiat kok kita nggak negur, kita cuekin aja, itu namanya dayus. Kadang kan ada yo, anaknya berbuat maksiat cuek aja, biarin lah, yang penting pulang masih utuh. Bahaya. Kecuali kalau memang kita udah nasehatin mati-matian, tapi dia tetap kayak begitu, selesai. Tugas kita udah selesai. Tugas kita kan cuma nasehatin. Nabiullah Nuh alaihissalam itu kurang apa, wong dia nabi ya. Tapi anaknya perilakunya begitu. Tapi beliau udah nasehatin luar biasa. Sampai detik terakhir ketika banjir udah datang, Nabi Nuh kan manggil anaknya, ya bunayya irkam ma'ana. Nah ayo masuk naik ke kapal. Lah anaknya sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'ah. Enggak, saya enggak mau. Udah selesai. Kita orang tua tugasnya cuman nasehatin, ngasih tahu. Lah kok anak tetap bandel, tetap bangkang, selesai. Yang dimaksud dayus itu anaknya maksiat, anaknya berbuat yang enggak baik tapi orang tanya cuek, itu namanya dayus. Jangan sampai yo, jangan sampai. Yang penting kita udah nasihati. Jangan sampai punya anak perawan umur 20 dibeliin baju, anak umur 7 tahun. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Nah itu kan nyiksa saya sebagai laki-laki. Diliatin. Enggak dilihat. Nih saya pernah waktu masih tinggal di Kesemek situ. Sore-sore bulan puasa. Yo biar kayak orang-orang lah ngabuburit yo. Ini depan anak saya kecil, saya boncengin istri. Di perapatan Kesemek itu kalau sore menjelang maghrib kan sering macet. Begitu macet saya berhenti, tiba-tiba ada yang nyalip seret ke depan tapi agak sebelah kanan. Anak perempuan tadi loh, kira-kira umur 20 tapi pakai baju, anak umur 7 tahun. Naik motor Satria kan nungging ya. Depan mata. Terus istri Noel dari belakang, mas. Apa? Itu dashboard ada air minum, belum maghrib, lah sama aja udah batal. Depan mata bu, motor Satria kan nungging begini ya. Ya Allah, lesung pipitnya kelihatan. Aduh, ya Allah. Saya merem, ntar takut nabrak. Kalau melek kok ya kelihatan terus. Ini musibah apa anugerah? Musibah apa anugerah? Ini saya harus mengucap astagfirullah apa alhamdulillah? Istri saya, mas, dashboard itu ada air minum aja udah minum. Baru jam 5, sama aja udah batal. Ya Allah. Lah itu orang tuanya, saya yakin muslim itu. Bisa jadi itu maknya rajin majelis taklim. Ya kecuali kalau maknya udah nasehatin tapi anaknya tetap bandel, selesai urusan. Tapi kalau maknya cuek aja, kalau perlu malah kalau baju itu yang beliin maknya. Wah, ini yang namanya dayus. Punya anak laki-laki udah balik dewasa, enggak sholat, maknya diem aja. Itu namanya dayus. Mungkin kita rajin ibadah, tapi anak kita berlaku begitu kok kita cuek, lah itu bahaya, namanya dayus. Walaupun yang berbuat dosa orang lain bukan kita,
Tapi kok kita cuek, tapi itu karena keluarga, orang yang masih menjadi tanggung jawab kita, nah, dosanya kita ikut nanggung. Itu yang disebut dengan dayus. Wa salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ini hadisnya hampir mirip, tapi beda periwayat. Dan ada 3 yang dicuekin oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama al-aquli walidayhi. Tadi itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa mudminul khamri, orang yang hobi minum yang bikin mabuk. Ini biasanya laki-laki Bu ya. Masuk perempuan begitu lah ya, itu enggak ya. Tapi ada. Banyak. Apa iya? Kalau laki-laki saya sering lihat masalahnya. Zaman saya kerja dulu, kan dulu saya kerja bikin mebel. Itu asal habis gajian ya pada yang bikin kesel kan semalam duitnya habis buat begitu, besok pagi minjem. Wih, bikin kesel ya. Mas minjem duit dong. Dan semalam kan baru gajian, habis. Buat beli minuman ini kan murah ya. Seger lagi. Beli minuman yang baunya kayak minyak tanah. Kalau itu sering lihat dulu. Lah kalau itu kok sampai mati, dia belum tobat, balakan matinya karena begitu tuh. Wah wis naudzubillahi min. Kalau dulu hanya minum-minuman, sekarang jenisnya macam-macam. Yo, narkoba itu. Saya pernah melihat langsung anak-anak kecil. Di perapatan Kesemok itu dulu ada depot air minum biru. Nah saya malam-malam pulang ngaji, itu ada bocah-bocah umuran kelas 5 SD SMP lah, pada ngeriung gitu. Saya samperin, pada ngapain jam segini? Dia bilang apa? Ngelem om. Ngelem. Lem yang buat nambal sepeda ini. Lem Aibon kecil-kecil. Terus lah ini diapain? Buat mabok om. Mabok. Caranya gimana? Ini ditongkel dikit, disedot, serut. Waduh. Yang saya pikir ini maknya apa enggak nyariin? Apa bocah yang memang orang tuanya udah mbuh enggak karuan. Lah ini kan masuk dayus ya tadi itu. Hati-hati wa mudminul khamr. Kemudian yang terakhir wal mannanu bima a'ta. Mannan. Mannan itu orang yang ngungkit-ngungkit. Bima a'ta dengan apa yang ia berikan. Padahal ini penyakit umum banyak orang ya. Umpama lah Bu, umpama. Saya kasih contoh, Ibu jawab terserah bagaimana ya. Ibu punya saudara baru lulus sekolah. Diajak ke Jakarta. Tempat tinggal, suruh tinggal di tempat kita, kasih tumpangan ya. Makan kita kasih, kerjaan kalau perlu kita cariin. Begitu dia sebulan 2 bulan akhirnya dapat kerjaan, setahun 2 tahun, dilalah rizkinya bagusan dia sama kita. Nah suatu saat kita lagi butuh buat bayar anak sekolah, umpama minjem ke keponakan yang dulu kita tolongin, nggak dikasih. Enaknya ngomong apa Bu? Astagfirullah ya. Nah. Enaknya ngomong apa Bu? Orang yang dulu kita tolongin, tumpangan kita kasih, kita tinggal numpang, makan kita kasih, kerjaan kita cariin. Begitu giliran kita kepepet minjem ke dia, kita tahu dia dapat bonus dari kantornya umpama, tapi dia bilang nggak ada Bu. Enaknya kita ngomong apa? Enaknya ngomong apa? Ayo. Kalau bahasa orang Bojong kan tetangga kanan kiri saya kan rata-rata orang Betawi. Enaknya kan sambil begini langsung elu. Gitu ya. Enaknya kan gitu ya. Elu. Dulu dari kampung gua tolongin. Tinggal gua tumpangin, makan gua kasih, kerjaan gua cariin. Giliran sekarang gua butuh, lu pura-pura enggak ada. Dasar kacang lupa. Enaknya kan gitu ya. Kok iya ya? Itu namanya ngungkit-ngungkit ya.
Padahal ada ayat Quran itu bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang-orang yang beriman. Ini yang diomongin ayat ini bukan hanya manusia biasa, yang beriman. Iman ya? Bener ya? Iman ya? Nah, kata Quran begini, la tubtilu, jangan kau batalkan, jangan kau hanguskan, jangan kau hilangkan shadaqatikum, nilai sedekahmu, pahala sedekahmu, bil manni, dengan ngungkit-ngungkit. Padahal ngungkit-ngungkit yang paling enak Bu ya. Orang yang kita tolong kok tadi itu kacang lupa kulitnya, itu kalau bahasa orang kampung Soyono, orang Bojong itu enaknya tadi elu. Kalau orang sini gimana? Sama. Sama ya, orang sini begitu juga. Oh, kirain orang sono doang yang begitu mah. Lah kalau kayak gitu loh. Padahal kita dulu udah ikhlas nolongin dia ya, dari kampung kita bawa ke sini. Tumpangan kita kasih, makan kita kasih, kerjaan kita kasih, itu kan pahala gede itu. Tapi dalam sekejap bisa hilang gara-gara elu. Aduh, abot ya. Mempertahankan ikhlas itu abot ternyata ya. Awalnya yakin ikhlas loh, yakin itu. Wong ponakan kok ya, dari kampung lulus sekolah, dianya pinter, nyari kerjaan di kampung kan agak susah umpama. Itu kan pahala gede yo. Dalam sekejap hilang gara-gara. Aduh ya Allah, padahal kasus seperti ini banyak ya. Nah iya. Orang yang kita tolong, apalagi orang yang kita tolong malah nelikung dari belakang. Itu kalau seandainya nyantet itu enggak dosa, pengennya disantet Bu ya. Itu kan kayak nolongin anjing kecepit. Ya kain kita tolongin, begitu lepas kita digigit. Orang yang kita tolong justru malah nelikung dari belakang. Dan kasus seperti ini yo banyak. Aduh, kadang di sinetron Indosiar contohnya banyak Bu ya. Sering nonton ya? Saya kadang juga nonton sih. Walaupun ceritanya saya udah paham, udah tahu ujung-ujungnya, saya tahu. Iya, kadang ada orang ditolong jadi pembantu di rumahnya, malah nyenengin lakinya. Ada adik ipar di kampungnya sono sendirian, udah tinggal sama saya, malah ipar adalah banyak ya. Lah, termasuk ngungkit-ngungkit itu orang yang dicuekin. Wal mannanu bima a'ta. Orang yang ngungkit-ngungkit apa yang telah diberikan. Abot yo. Ya wis gimana lagi? Yo lah kalau udah terlanjur ya wis tinggal astaghfirullahaladzim. Jadi ada 3 kelompok orang yang enggak bisa masuk surga. Pertama, orang yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, seorang wanita yang jadi laki-laki alias jadi-jadian. Namanya Yanti tapi lebih seneng dipanggil Yanto. Ngomong-ngomong ada yang suaminya namanya Yanto loh ini. Ntar takut ada yang suaminya Yanto. Ntar begitu di rumah diperiksa, jangan-jangan ini dulu Yanti. Wong tempo hari saya pas lagi begini kasih contoh namanya Agus, kebetulan marbotnya duduk di belakang saya namanya Agus. Wadayus yang ketiga, orang yang cuek ketika ada anggota keluarganya berbuat maksiat. Enggak mau nasehatin wis bodo amat. Itu namanya dayus. Orang begini ini nih wis la yadkhulunal jannah. Dan orang yang dicuekin oleh Allah nanti di akhirat adalah durhaka pada orang tua, orang yang suka mabuk-mabukan, dan juga orang yang suka ngungkit-ngungkit apa yang telah ia berikan. Moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan-golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.